Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah yadin. Amin. Pertama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kita hari ini, aksi nyata guru penggerak angkatan 9. Dan selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan sehingga alam yang berilmu pengetahuan yang sangat kita rasakan pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 21 Pulau Tunjung. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu Guru SD 21 Pulau Tunjung yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Baiklah, kita untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ibu Mary. Kepada Ibu Mary disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
21-27 kepada Bapak Abdul Razak SPD disilakan. Bapaknya satu, itu bapaknya yang saya hormati. Semua buat peserta kursus gerak angkatan 9 yang sedang melaksanakan kegiatan apa namanya? Oh di sini. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT. Semoga kegiatan yang kita laksanakan hari ini di sebelah ini berjalan dengan baik dan bisa mendapat hasil. Salam buat sampaikan kepada saya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, jadi sebagai tindak lanjut kegiatan guru penggerak angkatan 9 ya, kalau sudah berjalan di program Ibu. Jadi ini hari yang berikutnya kan. Yang mudahan kegiatan diskriminasi ini sebagai acuan, sebagai langkah ya untuk memperbaiki ke depannya. Kenapa demikian? Ibarat kita membawa mobil, baru pertama bawa mobil yang tulis, pasti banyak salahnya tuh. Ada terpijak lubang besar, gitu. Ada yang menyenggol batang, karena kita baru. Tapi pengalaman kita timbul karena ada kesalahan seperti itu. Jadi dari langkah-langkah kita seperti ini bisa untuk menambah lebih baiknya ke depannya. Kalau memang ada kekurangan yang kita tambah. Kalau memang bagus ya kita lebih bagus. Kemudian juga bagi kita ibu-ibu, bapak-ibu seluruh yang masih mulai berjalan dan juga mau ikut ambil bagian, nah, kita diperbanyak berkolaborasi, banyak bertanya dan banyak menyimak, dan nanti kita hanya sekedar apa aja lagi, tidak susah lagi. Ya, jadi meskipun kegiatan kita seperti ini bentuknya santai, tapi sebenarnya maknanya besar karena menampilkan yang sebenarnya. Kalau nggak sebenarnya kan dikatakan sebenarnya salah lagi belakangan hidup lagi penilaian tidak. Ya mungkin itu kegiatan yang sifatnya kegiatan budaya ini kita dorong, sokong bersama sehingga kita sudah menjadi guru penggerak yang lebih sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Guru Sekolah. Selanjutnya mari kita dengarkan pemateri kita yang akan disampaikan oleh Bu Nila Aprianti SPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi dari aksi nyata Modul 14 Budaya Positif. Salawat bering salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 21 Pulau, yang terhormat Bapak Ibu Guru Majelis Guru UPT SDN 21 Pulau. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan memperbanyak mukadimah. Saya langsung saja dalam acara kita hari ini adalah diseminasi dari aksi nyata yang telah saya lakukan dalam penerapan budaya positif di kelas saya yaitu kelas 6B. Jadi tujuan acara kita hari ini adalah penyebaran pemahaman kepada teman-teman semua tentang penerapan dari budaya positif. Namun sebelum itu izinkan saya membaca pantun terlebih dahulu. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Izinkan Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan kita sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Oke, baik Bapak Ibu. Budaya positif. Adapun yang terkait dengan budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ya, perubahan paradigma belajar. Jadi nanti kita akan melihat apa-apa saja menjadi perubahan dalam paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Terakhir, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Ya. Nah, apa itu perubahan paradigma belajar? Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan posisi pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dirancang berdiferensiasi. Apa maksudnya berdiferensi? Ya, setiap siswa kita, murid kita memiliki karakter dan kebutuhan cara belajar masing-masing, sehingga kita dituntut untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu konten, produk, ataupun nanti hasilnya. Baik, apakah ada Bapak Ibu yang perlu kita bahas pada slide yang ini? Lanjut, baik, kita lanjut. Paradigma stimulus respon kepeningkatan teori kontrol. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, ini ada dua tabel yang membandingkan terhadap respon, ya. Yang
stimulus respon tentang dunia. Yang kedua teori kontrol tentang dunia. Ya, ada stimulus respon, kemudian teori kontrol. Kita akan melihat mana yang terbaik dari dua ini. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Jadi dalam stimulus respon menganggap bahwa realitanya kebutuhan kita sama. Sedangkan yang kedua, teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Nah, Bapak Ibu, mana kira-kira yang tepat ini? Apakah kebutuhan kita sama semuanya? Boleh Ci, apakah kebutuhan kita sama semuanya? Tidak ya. Jadi kebutuhan kita berbeda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dapat kita bandingkan dari dua hal ini. Silakan lanjut slide berikutnya. Nah, disiplin positif. Poin yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif, apakah yang maksud dengan disiplin positif? Nah, jadi disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman ataupun hadiah. Jadi disiplin positif adalah satu pendekatan yang menerapkan dari dalam dirinya. Ya, jadi motivasi itu datang dari dalam dirinya, bukan dari faktor luar, bukan karena dia takut dihukum atau karena mengharapkan suatu hadiah. Jadi motivasi dari dalam diri anak tersebut. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Disiplin yang didasarkan karena motivasi dari anak tersebut. Ya. Nah, ini dia menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Nah, kemudian juga dia negosiasi dalam bukunya Restricted Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seorang mengenali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Lanjut. Disiplin positif. Dari dua pendapat yang tadi, dari Ki Hajar Dewantara dan yang tadi, dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal, ya, motivasi dari dalam diri dia sendiri yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi siswa kita akan melakukan sesuatu hal yang positif berdasarkan dari faktor dirinya sendiri. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan, ya. Ada makna kontrol menurut William Weser, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, apakah kita bisa mengontrol murid? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Nah, baik, lanjut. Ilusi bahwa semua pengakuan positif efektif dan bermanfaat. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang di depan ini, apakah baik untuk diterapkan atau bagaimana Bapak Ibu? Dari yang pertama sampai keempat, yang layaknya kita terapkan atau yang tidak? Seharusnya tidak kita lakukan, ya, karena kita tidak bisa sebetulnya mengontrol murid. Kita juga kritik yang membuat merasa bersalah
orang dewasa tidak selalu memiliki hak untuk memaksa. Walaupun siswa kita usianya lebih muda dari kita, siswa itu memiliki hak untuk apapun tindakan yang dia lakukan. Lanjut, Bu. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, baik itu dasar atau kecilnya manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira seperti apa ini kebutuhan bertahan hidup? Adakah Bapak Ibu yang tahu yang fokus ke bertahan hidup? Contohnya bisa makan, minum, ya, bisa juga ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita memutuskan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, pengakuan, penguasaan. Kemudian kebebasan, semangat. Ya, silakan lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi dari perilaku manusia menurut Diana Gozin untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Jadi Diana Gozin menganggap bahwa motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa kita misalkan kita datang tepat waktu karena takut diberi teguran oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi takut akan teguran atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, datang tepat waktu karena ingin misalnya dipuji, ya, dipuji oleh teman, dipuji oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang lainnya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, lanjut. Jadi kita lihat perbandingan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada 3 yang akan kita bandingkan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kolom yang pertama itu dianggap identitas gagal. Identitas gagal. Kemudian yang konsekuensi dan restitusi itu dianggap sebagai identitas sukses. Kita ambil contoh yang pertama dari identitas gagal atau hukuman. Jadi karena dihukum sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian juga tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ya, pernah nggak Bapak Ibu melakukan seperti ini ke anak-anak kita? Tidak atau pernah? Nah, kira-kira seperti apa reaksi anak kita setelah kita beri hukuman? Apakah dia jerah atau bagaimana? Nah, siapa yang bisa mengeluarkan atau berbagi cerita tentang pengalaman baik Bapak Ibu tentang hukuman? Pernah nggak Bapak Ibu melakukan? Saya yakin ini pernah. Nah, saya akan minta Bapak Ibu menceritakan, siapa yang berkenan menceritakan pengalaman yang pernah kita lakukan, baik itu sadar atau tidak sadar, kita memberikan kepada anak kita. Silakan Bapak Ibu tunjuk tangan. Baik, Ibu Rizky, silakan. Baiklah, di sini saya akan coba sedikit bercerita ya tentang hukuman yang telah pernah terjadi di kelas yang saya ada. Yaitu pernah misalnya anak tersebut datang terlambat. Jadi datang terlambat itu kita sebagai seorang guru langsung aja memfonis anak tersebut bahwasanya dia terlambat itu bersalah
ya, kita kasih sanksi dia sebagai untuk membersihkan WC. Jadi setelah dilakukan yang itu ternyata anak tersebut tidak merasa puas, malahan dia timbul ke kita merasa tidak enak anak tersebut kita. Jadi karena itu saya berpikir ternyata tindakan saya mengasih hukuman langsung itu tidaklah benar. Jadi sekian. Terima kasih Bu Rizky karena sudah berbagi cerita. Pernah anak beliau terlambat, kemudian tanpa menyelidiki ya, memberikan hukuman untuk membersihkan sekarangan sekolah. Namun setelah diberi hukuman, tidak jera dia ya, malahan mengulang kembali. Baik, kita lanjut ke konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau konsekuensi ini juga tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu pendek, berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu ketidaknyamanannya jangka pendek. Kalau hukuman itu jangka panjang, ya. Kalau konsekuensi dia sudah tahu dia melakukan kesalahan ini, berarti nanti ini yang akan dia lakukan. Jadi dia sudah tahu konsekuensi. Berbeda nanti dengan restitusi. Restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi dari ketiga ini, manakah kira-kiranya Bapak Ibu yang sebaiknya kita lakukan? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi, ya. Selayaknya kita mestinya melakukan restitusi. Nanti akan kita melihat bagaimana tahap-tahapan dari restitusi ini. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita melihat restitusi, kita melihat dulu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan manajer. Lanjut Ibu, kita lanjut ke posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, biasanya yang posisi kontrolnya sebagai penghukum, kalimatnya itu patuhi aturan saya, kamu selalu salah. Nah, dampak pada anak bagaimana? Anak akan memberontak dan dendam. Seperti pengalaman Bu Rizky tadi, bukannya dia jera terlambat datang sekolah, malahan itu terjadi lagi dan lagi karena dia mendapatkan hukuman. Nah, ini yang posisi kontrol sebagai penghukum. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Ini bertolak belakang dengan penghukum. Kalimat yang dinyatakan itu lebih, ibu sangat kecewa. Gimana coba? Nah, ini dia membuat siswa itu merasa bersalah. Apa dampaknya? Anak ini akan merasa gagal, merasa memandang rendah dirinya dan merasa tidak berharga. Jadi ini hampir sama dengan penghukum tadi. Ini identitas gagal yang terjadi pada anak kita. Walaupun ini bukan suatu bentuk kekerasan, walaupun caranya lembut, tapi ini lebih membuat anak itu batinnya itu merasa gagal. Jadi pergi ke patah hati, putus asa atau rendah dirinya karena melakukan suatu kesalahan. Baik, ke posisi kontrol yang ketiga adalah teman, sebagai teman. Nah, kalimat yang biasanya dilontarkan oleh posisi kontrol sebagai teman, ayo bantu. Nah, tidak ingatkah ibu sudah menolongmu? Nah, jadi lebih memposisikan guru ini sebagai teman dari anak-anak tersebut. Kemudian dampaknya apa? Anak merasa senang, ya, akrab, motivasi. Kemudian motivasinya dari eksternal, dari guru
yang sama. Jadi kalau nanti gurunya sudah berganti atau bertukar dengan tidak guru yang tadi, anak tadi tidak merasa nyaman lagi, ya. Dia hanya fokus dengan guru yang memposisi dirinya itu sebagai teman. Lanjut sebagai pemantau. Memantau kalimat yang biasanya dinyatakan. Nah, peraturannya apa? Nah, lebih tegas ini, tegas pergi ke aturan-aturan yang sudah ada. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, jadi mengembalikan kepada anak, dia melakukan kesalahan nanti ditanya, ya aturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi seperti itu. Dampaknya apa pada anak? Nah, anak merasa tidak nyaman dan guru harus mengontrol setiap saat. Ya, itu posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, kalimat yang biasanya dinyatakan sebagai manajer, apa yang kita yakini? Jadi disadarkan kepada anak apa keyakinan yang telah sama-sama disepakati. Kemudian apakah kamu meyakininya? Nah, jadi seperti itu. Jadi diingatkan kepada anak kita tersebut tentang keyakinan kelas yang telah sama-sama dibuat, ya. Keyakinan kelas ini bukan yang dibuat oleh guru, tetapi yang keluar, yang idenya keluar dari anak kita sendiri, kemudian yang disepakati bersama. Kemudian lanjut, nah apa dampaknya pada anak? Nah, dulu kasih membimbing siswa untuk memecahkan masalahnya dan belajar dari kesalahan. Jadi siswa kita ajar untuk memecahkan masalah, kemudian belajar dari kesalahannya itu tadi. Baik, keyakinan lanjut. Kita akan membandingkan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, secara sekilas rasanya apakah sama atau berbeda nih Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini berbeda atau sama kira-kira? Antara keyakinan dengan peraturan. Nah, kita akan melihat perbedaannya, ya. Keyakinan kelas memotivasi peserta didik secara intrinsik atau dari dalam dirinya. Sementara kalau peraturan kelas itu yang ditetapkan oleh guru itu sendiri tanpa mempertimbangkan, tanpa meminta pendapat dari siswa. Sedangkan keyakinan kelas itu berasal dari murid kita yang disepakati oleh semua murid. Ya. Jadi antara keyakinan kelas, ya, dengan peraturan kelas itu jauh berbeda, ya. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari ide dari siswa kita tersebut. Baik, kita lanjut pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana cara pembentukan dari keyakinan kelas? Nah, yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dari pernyataan positif, ya, bukan pernyataan negatif tapi positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak keyakinan kelas yang kita buat, ya, takutnya nanti dia tidak ingat apa keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, kemudian sesuai kondisi sekolah atau kelas, kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita. Antara kelas tinggi, kelas rendah, kita sesuaikan dulu kondisi kelas. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan. Jadi semua siswa kita libatkan untuk mengeluarkan ide tentang masukan-masukannya dalam pembentukan keyakinan kelas itu. Lanjut. Ini dia segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah bentuk yang ketiga dari apa tadi? Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, restitusi.
Nah, kita lihat ada tahap atau alur yang kita lewati dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan dulu identitasnya. Kadang-kala siswa kita setelah melakukan kesalahan, kalaupun tidak siswa, kita kan kita pernah melakukan kesalahan. Setelah melakukan kesalahan, bagaimana perasaan kita? Merasa bersalah nggak? Merasa bersalah, kecewa dengan diri kita. Kenapa kita melakukan itu? Penyesalan, ya, kita merasa penyesalan, kenapa saya berbuat seperti itu. Jadi di menstabilkan identitas ini, kita mengembalikan, kita kondisikan anak itu dulu. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan agar dia stabil. Jangan, kita apakan? Tidak apa-apa, nah. Ini pernah, semua orang pernah melakukan kesalahan. Biar anak itu tidak merasa terlalu berat bebannya karena pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Jadi ini bukan kita mengatakan, oh ini kamu benar melakukan kesalahan, bukan seperti itu, tapi lebih menstabilkan agar anak kita itu tidak terlalu merasa bersalah atau menjadi seseorang yang gagal, ya. Berbeda dengan yang posisi kontrol yang membuat merasa bersalah, menjadikan anak itu merasa gagal. Jadi tahap pertama adalah kita stabilkan dulu, stabilkan identitasnya agar dia tidak merasa siswa atau murid yang gagal. Yang kedua, setelah kita menenangkan, menstabilkan siswa kita adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita katakan ini bukan hanya kamu saja yang pernah melakukan, yang lain juga pernah. Kemudian kita lanjut memvalidasi dari kesalahan. Nah, kita tanyakan apa dari kesalahan yang telah dia buat tadi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bisa juga kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanyakan ke anak itu, ya, karena dia melakukan suatu kesalahan itu mungkin ada alasannya. Kalau yang diceritakan polisi tadi kan ada anak yang terlambat, langsung kita vonis, oh ini melanggar nih, kita kasih hukuman ini. Berarti kita tidak memvalidasi terhadap kesalahannya itu. Seharusnya kita bertanya dulu, kenapa dia terlambat, apa alasannya, ya, apa tindakannya itu, apakah sudah benar atau apanya. Jadi di sini kita lakukan validasi tindakan yang salah. Jadi tanya alasannya kenapa. Karena tahu nanti dia terlambat karena suatu hal yang darurat misalnya, atau ada musibah, ya. Jadi jangan kita vonis langsung anak ini, apalagi langsung memberi hukuman. Nah, tahap pertama ya Bapak Ibu, Bu Mary bolehkah bisa menyebutkannya? Yang pertama tadi, ya, validasi atau apa yang pertama? Menstabilkan identitas. Tahap dari restitusi tadi, menstabilkan. Setelah stabil identitasnya, kemudian baru validasi dari kesalahannya tadi. Katanya kenapa dia sampai terlambat. Jadi jangan istilahnya pengalaman kita memberi hukuman itu terulang lagi. Kita tanya kenapa dia terlambat, ya. Jangan kita mentok, oh ini kamu terlambat, kamu salah, nah ini hukumannya. Baik, lanjut yang ketiga. Setelah kita mengetahui apa alasannya terlambat, kita lanjut ke menanyakan tentang keyakinan. Menanyakan tentang keyakinan yang telah kita kan sudah membuat keyakinan sebelumnya. Ya, kita bisa melakukan restitusi setelah keyakinan kelas kita bentuk. Tapi kalau keyakinan belum ada, apakah bisa kita
menetapkan risiko dosis? Tentu tidak. Sebelumnya kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu agar bisa kita melakukan segitiga restitusi. Jadi yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi seperti pengalaman Bu Kiki tadi, ya, dia terlambat. Kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Dia nanti sadar, oh kalau saya terlambat berarti tentang kedisiplinan ini Bu. Saya tentang itu ini Bu. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang-orang yang seperti apa? Jadi kita tanyakan kalau kasus begini mungkin kita bagaimana besok, misalnya alasannya dia ketiduran. Biasanya kan sering anak alasannya karena ketiduran. Ketidurannya kita tanya lagi, ketidurannya kenapa? Apakah karena menonton atau apa? Nah, nanti kita tanyakan apa solusinya supaya dia tidak bangun terlambat lagi. Apakah pakai alarm atau minta dibangunin sama orang tuanya atau kakaknya. Jadi kita minta ke siswa itu bagaimana dia menyelesaikan dari masalah yang dia hadapi supaya tidak terulang lagi. Jadi kita beri anak itu kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan kita yang mengatakan, oh kamu bikin alarm besok ya, pukul sekian kamu buat alarm ya, bukan seperti itu. Ya, kita yang mengatakan apa caranya supaya dia tidak terlambat. Ya, jadi seperti itu segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, seperti itu siklus dari segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut supaya suasana lebih mencair ini, saya punya speaking, ya, speaking. Kata kuncinya adalah ibu guru katakan, ya, ibu guru katakan. Jadi kalau dia katakan berarti lakukan apa yang dikatakan, ya, bisa dipahami? Baik, kita mulai ya. Konsentrasi. Ibu guru katakan berdiri. Oke, berarti kita berdiri. Ibu guru katakan pegang kening. Ibu guru katakan pegang bahu. Ibu guru katakan pegang kepala. Silakan duduk. Oh, berarti ada yang tidak konsentrasi. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Jadi kata kuncinya adalah ibu guru katakan. Kalau tidak ada ibu guru katakan berarti tidak kita lakukan. Jadi sedikit saja kata kuncinya ibu guru katakan. Baik Bapak Ibu, tentang apa ini? Kira-kira ada nggak berbagi pengalaman atau pertanyaan yang mungkin bisa kita selesaikan bersama mumpung kita duduk bersama? Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Mary. Baiklah, di sini saya ingin menerangkan tentang 5 posisi kontrol pada guru. Di sini kan kita biasanya masih melaksanakan yang pertama yaitu tentang penghukum. Jadi kalau kita sementara posisi yang paling bagus yaitu menegur. Seandainya kalau kita masih berada di posisi penghukum, apabila kita lakukan langsung lompat, berarti kan empat yang dilompati langsung ke meja. Apakah itu membuat anak tidak terkejut atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Mary yang telah menanyakan tentang posisi kontrol
apakah nanti seandainya dari 5 posisi kontrol, misal kita di posisinya sekarang sebagai penghukum langsung menjadi manajer, apakah siswa kita tidak terkejut gitu. Nah, sebenarnya dari 5 posisi kontrol itu sebenarnya malah siswa mungkin bersyukur dan terkejut dengan kita berubah posisi. Namun yang menjadi tanda tanya, sanggupkah kita bisa berubah dari penghukum langsung menjadi manajer? Yang menjadi pertanyaannya sendiri adalah ilmunya. Sanggupkah kita berperan sebagai langsung menjadi manajer? Ya, itu yang menjadi, kita kembalikan ke diri kita. Kalau kita sanggup, saya rasa anak-anak akan lebih menyenangi kalau kita posisi kontrol kita sebagai manajer. Ya, namun kadang-kala karena kebiasaan merubah kebiasaan itu kan bertahap-tahap. Kita bertahap. Kalau bisa kita langsung ke manajer itu sangat super dan super. Namun kalaupun tidak, kita berubah dulu ke pemantau atau ke pemantau dulu. Dari biasanya yang menghukum anak atau membuat anak ini sering menangis karena telah melakukan kesalahan, kita berubah ke pemantau atau teman dulu. Tapi kalau bisa langsung ke manajer sangat bagus sekali. Mungkin sangat dianjurkan kita bisa langsung menjadi manajer dengan tahap-tahap yang kita jelaskan tadi. Ada tahap segitiga restitusi tadi, ada menstabilkan terlebih dahulu, validasi tindakan dulu, kemudian baru menanyakan tentang keyakinan kelas tersebut. Jadi menurut saya itu sangat baik jika bisa langsung menjadi manajer. Itulah sebenarnya posisi yang sangat kita idolakan, kita impikan sebagai guru. Ya, kita kan tak senang juga memberi hukuman, membuat anak menangis. Ya kan, kita kadang-kadang setelah memberi hukuman karena atau membuat anak menangis kan ada dalam hati kita menyesal. Kenapa saya seperti itu tadi kepada anak saya? Oh, kenapa sedih dia? Trauma tak dia nanti kan itu. Jadi sangat baik sekali itu yang kita impikan menjadi sebagai seorang manajer. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada tanggapan ataupun pertanyaan mungkin yang bisa kita selesaikan bersama? Tidak, pas. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan dalam rangka diseminasi dari aksi telah saya lakukan di kelas tentang budaya positif yang telah saya terapkan di kelas saya. Terlebih terkurang kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah untuk kegiatan kita pada hari ini. Semoga untuk kegiatan aksi nyata guru penggerak angkatan 9 dapat kita sukseskan dan berjalan dengan lancar. Akhir kata kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, demi ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkatkan prestasi. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan beliau itu sangat motivasi bagi guru-guru untuk mengubah masa depannya yang terima kasih. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi
koordinasi kemarin, saya dapat menerapkan budaya positif di kelas saya dan membuat keyakinan kelas sehingga nanti dalam suatu masalah saya dapat menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Hilang semangat, maju terus, pantang mundur. Demikianlah testimoni saya ucapkan terima kasih. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, agar potensi tingkatkan prestasi. Setelah saya mendengar pemaparan dari kita mengenai budaya positif, saya jadi paham mengenai budaya positif, terutama untuk para pelajar yang sebetulnya saya memahami pembelajaran yang pada muridnya, tapi setelah pemaparan saya jadi paham Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. adalah sifatnya mendengar, kalau video adalah melalui gambar, kalau musik itu pembelajaran yang ada melakukan aktivitas atau gerakan yang ada di gerakan. Biasanya itu Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. sifatnya hanya Belajar bergerak berbagi untuk negeri, mensombongkan penghargaan, tapi sekarang tidak lagi seperti guru penggerak menghamba pada ada di sini murid, ada 5 kontrol yang rancang pembelajaran, yang hargai potensi tingkatkan prestasi. ada yang menjadi manajer, ini yang cepat sebutnya mungkin manajer, tapi sebelum kita menjadi manajer kita bisa dulu bisa melalui teman atau memantau. Dan untuk saat ini setelah paradigma belajar yang berubah, jadi sebagai pemimpin tidak lagi menerapkan posisi sebagai pemimpin karena itu dapat mendorong karakter murid supaya murid jadi hilang karena murid jadi takut untuk berbuat sesuatu karena Guru penggerak menghamba pada terus ada dalam menyelesaikan masalah memakai potensi tingkatkan prestasi. segitiga restitusi ini mungkin selama ini yang belum kami terapkan. Setelah pemaparan Budila, saya akan mencoba di kelas saya dalam menyelesaikan masalah itu memakai segitiga restitusi, yang mana menurut pemaparan Budila itu yang pertama adalah validasi tindakan salah, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga keyakinan. Kemudian di sini dalam segitiga restitusi ini berbeda kalau yang dulu. Kalau dulu tanpa tanya guru langsung masuk tanpa tahu penyebabnya. Tapi sekarang setelah ada segitiga restitusi, guru mengajak murid tersebut menyelesaikan masalah melalui diskusi. Nah, murid tersebut nanti akan mencari solusi pemecahan masalahnya melalui segitiga restitusi. Seandainya ini terus juga berulang kesalahan murid, nah guru tidak boleh bosan, guru harus sabar menyelesaikan masalah. Kita coba untuk mungkin yang kedua atau ketiga pakai segitiga restitusi, harus sabar berbagi untuk sabar. Jadi itulah yang saya ambil pelajaran dari pemaparan dari terima kasih Budila atas pemaparannya, semoga ini memberi manfaat bagi saya dalam pembelajaran adalah yang saya lakukan. Potensi tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.
kepada calon guru Penggera Angkatan 9. Di sini saya banyak sekali mendapat ilmu dan pengetahuan karena beliau menerangkan tentang budaya positif sangat jelas sekali. Nah, dari keterangan yang telah diberikan, budaya positif tersebut bisa diaplikasikan pada pembelajaran saya. Baik itu pada kelas 3 ataupun pada kelas 7. Nah, di sini budaya positif sangat mempengaruhi tatanan pembelajaran yang kita akan lakukan karena dampaknya sangat membangun dalam pembelajaran kita. Nah, pada budaya positif, kemudian bisa dilanjutkan pada pembahasan segitiga restitusi, yaitu pembelajaran tidak lagi memberikan suatu hukuman kepada peserta didik kita yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, tetapi ada cara-cara lain yang bisa kita latih dan kita pergunakan agar memotivasi pembelajaran yang kita lakukan. Demikian ulasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi